Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-206 tanggal 25 Juli tahun 2025. Diambil dari kitab Amsal pasal 24 ayat 11 sampai dengan 12. Petuah orang arif, itulah berikut. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Bebaskanlah mereka untuk diangkut yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau orang berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang memuji hati? Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama bulan Juli. Setia melayani Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah. Giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi bekerja untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan dihargai oleh Tuhan dan tidak sia-sia. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Petuah orang arif. Apa latar belakang daripada perikop hari ini? Dikatakan, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sumpah kami tidak sungguh-sungguh, kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Sekarang apa latar belakang daripada nats ini? Dikatakan membantu orang yang diangkut di pemancingan. Apa latar belakang? Mari kita lihat. Latar belakang daripada ayat dalam Amsal pasal 24 ayat 11 sampai 12. Ini adalah mengajak umat percaya untuk peduli terhadap mereka yang terancam bahaya. Jadi mengajak umat yang percaya untuk mereka yang terancam bahaya, seperti tadi mau dipancung, khususnya yang akan dibawa menuju kematian. Dan prinsip dalam ayat ini
Apa yang mau ditekankan dalam ayat ini? Menekankan pentingnya tindakan-tindakan nyata dalam menyelamatkan jiwa dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Disinilah diperlukan ada rasa awalnya simpati, kemudian berlanjut dengan empati. Kita simpati melihat mereka, dan akhirnya kita merasakan apa yang dirasakan, sehingga kita harus mencoba mengambil tindakan-tindakan nyata dalam menyelamatkan jiwa dan menunjukkan kepedulian terhadap mereka. Jadi ada kepedulian terhadap sesama dan melakukan tindakan-tindakan nyata apabila ada teman kita yang terancam dalam bahaya. Jangan kita malah senang, tapi kita harus benar-benar simpati dan empati. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Dan kalau kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 31 dikatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang mau dibunuh atau yang mau diancam hukuman, kita harus empati untuk melakukan tindakan nyata. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Jadi, ada rasa empati terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Itu yang harus. Kemudian apa tujuan? Tujuan daripada perikop ini apa? Kalau kita memang sudah mengatakan ada rasa empati, dan para ahli percaya bahwa sikap peduli dan responsif terhadap kesulitan orang lain adalah bagian dari menjalankan panggilan sebagai pengikut Kristus. Jadi para ahli teologi mengatakan bahwa sikap peduli dan responsif terhadap kesulitan orang lain adalah bagian daripada panggilan, menjalani panggilan sebagai pengikut Kristus. Dengan catatan kita tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Apa tujuan yang mau kita capai dengan adanya latar belakang tersebut? Kita harus empati, harus punya tindakan nyata, dan tidak membiarkan. Tujuan utama adalah untuk menekankan pentingnya kepedulian terhadap orang-orang yang terdesak dan perlunya bertindak dengan bijaksana, ya, saat melihat bahaya yang mengancam orang lain. Jadi kalau kita sudah melihat ada bahaya mengancam orang lain, perlu ada tindakan solidaritas yang tinggi. Benar-benar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini kita diajak untuk tidak menutup mata terhadap kesesuaian sesama kita, dan diingatkan bahwa Tuhan mengamati tindakan kita dan akan menilai kita berdasarkan respon kita terhadap kebutuhan orang lain. Jadi ada penilaian dari Tuhan. Apakah kita membiarkan? Apakah kita melaksanakan tindakan? Tuhan akan menilai. Sepanjang
Kita bisa membantu mereka, membebaskan dia dari bahaya yang dia alami. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Maka banyak pengacara-pengacara itu benar-benar membela daripada klaimnya adalah menjalankan amanat yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu sesama. Tanggung jawab moral kita untuk menyelamatkan orang lain dalam bahaya dan tidak berdaya. Jadi ada tanggung jawab moral terhadap orang yang terancam bahaya dan sudah tidak berdaya. Disitulah kemanusiaan yang adil dan beradab kita jalankan. Di mata Tuhan itu adalah sangat baik. Menolong sesama seperti diri kita sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 tertulis, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, tetapi menutup matanya terhadap saudaranya itu, bagaimana mungkin kasih Allah tinggal di dalam dirinya? Jadi di sini apa yang dikatakan oleh Allah? Apa karakter daripada Allah? Karakter daripada Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, sama dengan tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Itulah karakter. Sekarang tadi dikatakan, barang siapa yang menutup mata untuk membantu orang lain, padahal dia punya harta duniawi, ya, disinilah dikatakan dia tidak menjalankan kasih yang dimiliki oleh Allah, dan sungguh dia dikatakan tidak mengenal Allah. Karena ya di sini dikatakan tadi, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, tetapi menutup matanya terhadap saudaranya itu, bagaimana mungkin kasih Allah tinggal di dalam dirinya? Artinya tidak mungkin dia mengenal Allah karena tidak memiliki kasih. Nah, dalam hal ini sering terjadi. Sudah kita lihat saudara kita memang butuh pertolongan, tetapi kita terjadi pembiaran, tidak menjalankan apa yang bisa kita perbuat. Dan apapun yang bisa kita perbuat, sekecil apapun dalam membantu kehidupan dia, itu adalah sangat mulia. Nah, kalau kita lihat ya, membantu orang lain itu ya, itu ada istilahnya, memberikan pinjaman kepada Tuhan. Kenapa kita memberikan pinjaman kepada Tuhan? Karena orang yang menderita itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan itu merasa tertekan dan menderita, kita membantunya. Itulah dikatakan kita seolah-olah memberikan pinjaman kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, setiap menaruh belas kasihan kepada orang lemah, ya, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memiutangi, membantu orang miskin sama dengan memberi pinjaman kepada Allah. Itu intinya. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana supaya kita membantu Allah dalam hal menyelamatkan ciptaannya.
Itulah tujuan daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam pesan moralnya apa? Tadi latar belakangnya adalah kita peduli terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Sekarang kita menjalankan tugas membantu untuk memberikan yang terbaik bagi saudara. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau kita sudah mengerti apa yang harus kita jalankan dan kita tidak menutup mata kepada orang yang butuh pertolongan, pesan moralnya adalah mengingatkan kita akan tanggung jawab moral untuk membantu orang lain yang dalam bahaya dan kesulitan. Jadi ada tanggung jawab moral membantu orang lain dalam bahaya dan kesulitan. Jadi tanggung jawab moral inilah yang menjadi beban kita, karena itu adalah untuk menjalankan karakter Allah. Kita sebagai orang percaya harus selalu menjalankan karakter Allah dimanapun kita berada. Di sini pesan moralnya adalah tanggung jawab moral untuk membantu orang lain dalam bahaya dan kesusahan. Jadi artinya memang bukan tanggung jawab yang sebenarnya, tapi ada tanggung jawab moral. Dengan moralitas kita merasa terpanggil untuk membantu. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Markus 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu utuh. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan lengkap. Kemudian empati, kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti dari Amsal 19 ayat 17 dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah, nanti akan dibalaskannya. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk memperhatikan dan menolong sesama, terutama mereka yang tidak mampu membela diri. Allah menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan kesadaran akan tindakan kita. Jadi di sini kita diingatkan untuk punya integritas perbuatan dan tindakan. Dalam ayat 11 dikatakan mendekati agar kita menyelamatkan orang-orang yang akan dibawa ke maut, terancam. Dan ayat 12 ditunjukkan bahwa kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh atau berpura-pura tidak tahu dan keadaan mereka. Jadi di sini ayat 11 dikatakan adalah mendekati agar kita menyelamatkan orang lain, dan ditunjukkan bahwa kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh atau berpura-pura. Inilah ayat 11 dan 12 ini yang ditekankan sebagai pesan moral. Tuhan menghakimi, artinya apa yang kita perbuat, apa yang kita jalankan, Tuhan akan menghakimi. Nah, berdasarkan apa yang kita lakukan atau abaikan terhadap orang lain,
Jadi apabila kita membiarkan, ada pembiaran, padahal kemampuan kita ada. Seperti tadi katakan, kita memiliki harta duniawi, tapi kita menutup mata untuk membantu orang lain. Ini yang Tuhan akan menghakimi. Jadi dengan adanya yang kita miliki itu, kalau kita memang mampu untuk membantu orang lain, mari kita jalankan. Itu maksudnya. Kemudian bagaimana implementasi atau penerapan daripada ayat ini? Nah, implementasi daripada ayat ini adalah mengajarkan kepada kita pentingnya menolong mereka yang terancam dan menunjukkan kepedulian terhadap hidup sesama kita. Jadi menunjukkan, ya, menunjukkan pentingnya menolong mereka yang terancam dan menunjukkan kepedulian terhadap hidup sesama kita. Jadi ada kepedulian dan kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita benar-benar empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ayat ini mendorong tindakan aktif untuk membantu orang yang dalam kesulitan, serta mengingatkan bahwa Allah, ya, mengawasi dan menilai hati serta tindakan kita. Jadi Allah mengawasi dan menilai tindakan kita. Jadi implementasinya adalah bebaskanlah mereka yang ditangkap secara tidak patut, dan tolonglah orang-orang yang akan dibunuh dengan memberikan bantuan. Sebab membantu orang yang tidak mampu, kita sama dengan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Barang siapa mengasihi, dia menjalankan karakter Allah. Marilah kita untuk selalu menjalankan kasih sebagai karakter Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.